Radio SK 103,9 FM. Bukan hanya didengar. Selalu bersama SK FM. Ya, 103,9 Radio SKFM. Balik lagi ya dengan Tiwi dan juga Ezra, pastinya di ruang dengan Anda nih pecinta SK di frekuensi 103,9 FM ya. Dan Tiwi, kali ini kita juga sudah udah open ya. Oh ya, udah open live kayaknya. ya. Yang saat ini sedang menonton live kita ya. Dan saat ini kita mencoba menghubungkan dengan akun Instagram @bontang_. Oke, halo. Halo. Ini dengan Halo. Mas Oliviansyah ya, benar Iya, benar. tapi dari Bontangku. Oke, nah pecinta SK dan juga seluruh pemirsa yang saat ini sedang menonton kita ya. Iya. Dengan viewers luar biasa dari Bontangku yang menambah viewers kita di sore hari ini. Halo Mas Olive. Mas, ini panggilannya siapa Mas nih? Ya, Olive. Mas Olive Mas ya. Olive. Oke, Mas Ya. Olive. Kenalin Mas, ini ada Ezra sama Tiwi. Sama Tiwi. Nah, kita kan sama-sama tentunya menghibur bukan cuma untuk pemirsa kita tentunya di live, tentunya juga kita akan menghibur nih pecinta SK yang saat ini sedang live juga nih di radio nih. Ya. Nah, buat pecinta SK dan juga pemirsa nih, saat ini kita akan membahas tentunya bareng akun Instagram @bontang_ku, tapi jangan lupa selalu kami ingatkan nih pecinta SK ya, di follow juga nih dulu ya. Jangan lupa di follow ya. Yang sudah follow akun Radio SK, jangan lupa di follow akun bontang_ku. Dan sebaliknya ya. Gitu deh ya. Ini Mas Olive, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana Mas, selama pandemi virus corona ini apa aja yang sudah terjadi? Mungkin dari hal-hal positif dulu deh ya. Kalau dari Apa saya sendiri sih kegiatannya ya cuma di rumah aja gitu. Soalnya kan juga Oke, fix. Di work rumah from home aja. gitu. Work from home. Oke, work from home. Nah, buat pemirsa nih, sebelum kita lanjut pembicaraan kita tentang mengenai ngabuburit online nih, yang pastinya bisa dicontoh dalam beberapa hari lagi sebelum berakhir ya bulan puasa ini ya tentunya ya. Tinggal beberapa hari lagi nih. ya. Tentunya nih pecinta SK ya, ataupun pemirsa Bontangku, ataupun pemirsa dari Radio SK FM Bontang ya. Jangan lupa nih, yang mengikutan gabungan silakan langsung aja nanti happy bareng nih ya. Nah, terus ini buat Mas Olive nih ya, kan kita lagi di masa pandemi virus corona. Emang ada nggak sih teman-teman yang masih ngetek akun Instagram Bontangku? Banyak nggak sih yang masih jalan-jalan atau keluar-keluar di rumah gitu? Untuk tek-tekan sore JJS jalan sore tuh maksudnya ya banyak masih gitu. Banyak ya, Masih banyak ya. Apalagi akun Bontangku ini rame nih Zra ya. Betul Dilihat, banget ya. Apalagi followersnya tuh udah banyak banget ya. Salah satu akun hits di Kota Bontang, pastinya. benar nggak? Jujur. Benar. Iya, Wah. karena akun Bontangku ini juga menyediakan beberapa informasi-informasi terkini pastinya ya tentang Bontang. Betul banget. Nah, mungkin nih pecinta SK ya, kalau bicara tentang ngabuburit online ya, tentunya mungkin bisa sekali dianjurkan buat pecinta SK dan juga teman-teman dari Bontangku dan juga Radio SK FM untuk selalu mengutamakan yang namanya protokol kesehatan. Nah, seperti tadi Mas Olive bilang ya, masih banyak ya Mas ya, tek-tek gitu ya, JJS-an gitu ya. Sebenarnya kita ini juga gatal Mas, mau JJS-an terus pengen banget tag Radio SK sama Bontangku ini, cuma ya kita kembali diingatkan dengan protokol kesehatan ya. Tetap physical distancing nih ya Zra ya. Iya ya. Oke. Nah, ini nih juga nih buat penonton kita nih. Nanti kalau misalkan ada yang mau di request lagu atau Mas Olive juga mau sambil request lagu, nanti kita bakal putarkan juga di radio. Pastinya ini sudah ada yang gabungan nih, sudah banyak banget. Ada Iva Rasmadiani, terus ada Ocha dan lain-lain. Tentunya kita akan bahas tentang ngabuburit online. Iya, buat yang baru bergabung, selamat bergabung Kalau aja. gini, kalau Mas Olive ini pemikirannya kalau ngabuburit online itu gimana sih yang asik? Ngabuburit online ya. Kalau ngabuburit online itu ya mungkin bisa video callan bareng gitu pakai Zoom gitu atau Google Meet kan. Nah, itu ngabuburit betul. sambil bercerita juga. Kayak kita ini juga
ngabuburit Iya, loh, kita juga ini lagi Iya. ngabuburit. Karena kita kan lagi live bareng gitu. Terus selain itu kan buat himbauan ke teman-teman nih ya, terutama khususnya buat teman-teman akun Bontangku dan Radio SKFM yang masih banyak juga mention atau tag-tag kalau mereka lagi JJS-an di mana-mana pun itu himbauannya apa sih, Mas? Ya, bagaimana Mas? Bisa diulangi lagi? Himbauan dari Himbauan aja buat dari admin Bontangku untuk viewersnya Bontangku atau followersnya Bontangku. Nanti kita bakal kasih himbauan juga buat teman-teman dan Radio SK nih. Himbauan dari Bontangku. Gimana buat Kalau- masyarakat Bontang? Himbauan dari kami ya, kalau kami kan ada tim ya, tim buat khusus IG ya kan. Nah, di situ juga kita walaupun kita keluar palingan ketika ada kegiatan sosial mungkin gitu kan. Iya, Nah, betul. untuk himbauan dari saya sendiri, nah itu ya kalau misalnya memang tidak ada keurgenan atau kegiatan penting di luar rumah, ya alangkah baiknya cukup di rumah aja gitu. Oke. Ya itu di aja sih rumah poin aja. terpenting biar memutus tali itu, rantai corona itu. Oke, bagus banget ya. Nah, sekarang kita mau bahas juga nih, kalau misalkan TV dulu nih sebelum Mas Olive ya. Kalau TV biasanya kalau nggak ada corona begini, jalan-jalannya kalau ngabuburit kemana nih biasanya? Oh, pastinya ngafe. Ngafe, atau nge-BK gitu, nge-BK. Atau enggak kita ke BK ya, lihat sunset kayak biasa-biasa dulu ya, Zra ya. Kalau Mas Olive ini tempat yang bisa dituju ya. Kalau misalkan nih ya, kalau kita lagi nggak ada corona, misalkan Misalkan ya. kita berandai-andai kan sedih sekali. Biasanya sih JJS-nya itu ya berurutan. Berurutannya orang Bontang itu ya, dari Kampung Baru. Berurutan. Ada berurutannya, mulai dari Kampung Baru. Ya, habis itu turun ke Berbas, Tanjung Laut. Pokoknya titik poinnya terakhir itu ya Bontang Kuala. Itu kan sudah mau Oh, itu dalam sehari ya, Mas ya? ya dari Dalam habis sehari asar. muter-muter. Dari habis asar kan Pokoknya jalan-jalan sama-sama sore. Jalan-jalan sore dari Kampung Baru. Jalan itu sudah kaki itu ya, Mas? sudah ada. Keadaan puasa. Jangan juga jalan kaki, Tiwi, itu lelah banget. Aus, benar. Aus, betul banget nih. Nah, terus nih buat teman-teman juga nih ya, buat pecinta SK dan juga yang saat ini sedang menonton live bareng Bontangku, ya tentunya kita lihat-lihat lagi ya, siapa yang mau ikutan gabungan. Tentunya kita masih buka lewat via telepon juga bisa di hotline kami ya. Di tentunya. 0811. Nanti kalau di 0811 53. 1031. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain seputar Bontangku atau Radio SKFM ini, silakan langsung bisa ditanyakan di live ataupun di via telepon. Nanti kita bakal hubungkan semuanya ya. Iya. Oke, langsung kita kembali ke pembicaraan nih, Mas Olive nih. Kok sendirian aja, Mas? Gak ada admin lain gitu, Mas, yang mau temanin gitu? Oh my God. Harusnya sih ada ya. Berberapa, Tapi Mas? Berenam? lagi kerja gitu. Kalau buat admin Oh. IG bertiga aja. Oh, kalau buat admin IG bertiga aja. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita kan lagi ngabuburit online nih, memang suka pembahasan banyak yang dicari daripada apa sih namanya, tempat tujuan. Biasa kalau kita ngabuburit langsung gitu ya, tempat tujuannya itu banyak. Terus kalau sekarang ini kalau kita lagi ngabuburit online kayak gini tuh malah cari tempat tujuan dengan dengan berpikir seperti itu, Teo. Iya. Nah, buat Mas Olive sendiri nih ya, kalau Ezra sama Tiwi sini ya, kalau ibadah gitu ya, menjelang ibadah Idul Fitri tentunya yang pastinya sudah keluar himbauannya ya, untuk melakukan sholat id di rumah ya tentunya. Kalau Tiwi, menurut Tiwi gimana? Bagus-bagus aja? Sebenarnya sih antara kecewa juga sih, tapi kalau kita pikirin dampaknya ya, sebenarnya lebih baik sebenarnya di rumah, karena kita kan nggak tahu di sebelah kita itu seperti apa. Walaupun kita jaga sekalipun kan belum tentu kita bisa lepas dari corona ya. Betul banget. Mungkin aja kita bersentuhan, kita nggak sadar kan. Betul. Nah, Mas Olive gimana nih tanggapannya kalau tentang himbauan pemerintah nih, saat ini sudah keluar bahwa sholat id nanti diadakan di rumah. Gimana?
Ya setuju aja. Sangat Setuju ya setuju, buat perbaikan sangat ya. setuju sih. Iya, Sangat setuju. iya, Biar nanti teman-teman juga pada ngupload ya, lagi pakai mukena di rumah aja Iya, gitu karena ya. biasanya pas lagi lebaran gitu Heeh. kan, Za, kita tuh lagi kena terus update baru anunya captionnya lagi sholat id nih. Oke deh. Biasanya sebelum sholat itu foto dulu, selfie dulu Foto gitu ya, dulu. selfie dulu. Nah, ini ada juga nih yang mau apa sih namanya ini? Minta dibacakan salam-salamnya nih Tiwi ya. Sebentar ya Mas Olivia. iya, Kita nggak bacakan apa-apa. dulu salam-salamnya dari pecinta SK ya, biar katanya nanti Ya, didengar juga sama penonton Bontanku ini. Iya. Oh my god. Ini mau eksis juga ya ternyata ya. Ya ampun. Ya hedon. Astaga Dragon. Nah, ini kali ini ada salam-salamnya dari Cita ya. Dari Cita, nih dari via WhatsApp kita ya, di hotline tadi sudah kita sebutkan 0811 53 1039. Tentunya dia mau salam-salam buat teman-teman dari Tanjung Lima Wajah, buat Adi, kemudian buat Sutri, dan juga buat Ayu yang teman-teman di Tanjung Lima. Semangat terus buat teman-teman yang saat ini sedang bekerja, dan titip salam aja buat Kak Tiwi dan Kak Ezra juga nih. Thank you. Jangan lupa ya live. Kita lagi live nih di akun Instagram Jangan kita lupa ya. dilakukan. Sama akun Instagramnya Bontanku. Follow juga ya. Ada juga di sini. @Octavianto dan @Tiwi Kim. Promo nih, Zra. Kalian promo ya. Oh my god, oh my god. Nah, buat Mas Olive ini ya, sudah dengar kan berita-berita tentang corona ini yang semakin terupdate ya tentunya ya. iya. Mm-mm. Dan tentunya baru hari apa ya? Baru kemarin kah? Kemarin lusa yang bertambah itu Mas? Kemarin? Kemarin lusa bertambah 1. Kemarin lusa bertambah Berarti 1. totalnya sekarang ada 12. Saya 12 kasus. Ada 12 kasur. Kasur kan sudah kan Kasus. jadi ngantuk nih ya. Jadi ngantuk nih ya kita ya karena sudah kebawa kasur-kasur gitu. Tapi ini kan dilarangnya untuk sholat tarawih, dilarang juga sholat id. Ini pasti ada pro dan kontra nih. Bagaimana menurut Mas ini untuk menghadapi pro dan kontra ini? Apalagi masyarakat juga lebih banyak yang emosi karena seperti mal-mal atau toko-toko gitu dibuka, sementara masjid tetap tidak dibuka. Bagaimana menurut Mas Ol sendiri? Kalau dari saya sih ya sebenarnya memang seperti itu sih. Coba kita lihat dari tempat ibadah-ibadah yang lain. Yang kayak apa sih namanya gereja dan lain-lain itu kan juga ditutup gitu loh. Nah, Betul. terus kalau untuk masalah pasar, mall itu kan tergantung dari individunya masing-masing dan juga kalau di pasar tuh ditutup ya kan. Nah, jadinya malah perekonomian perekonomian yang penjual di pasar itu juga menurun. Lalu buat kebutuhan pokoknya masyarakat Kota Bontang juga ada gitu. Oke, Kan juga ada nih yang pasar online ya. Kalau nggak salah itu ada pasar online ada Bontang itu ya kan. Jadi harga-harganya udah ditaruh, misalkan ikan ini sekilo berapa, ini gini. Cuma mama kadang nggak puas ya, Zra nggak bisa nambah. Betul. Nah iya itu juga masalahnya kan ada kan beberapa orang tua mungkin ya kan itu nggak bisa menggunakan, akhirnya ya harusnya ke pasar langsung biar lebih enak gitu. Oke, ini ada komentar-komentar ya, langsung aja kayaknya kita bacakan. Ini ada komentar dari alz __ nih, katanya masalah pasar itu tempat yang nggak bisa digantikan, sedangkan masjid buat sholat bisa digantikan, bisa sholat di masjid atau bisa digantikan nih, bisa sholat di masjid. Nggak paham juga sih ya. Maksudnya sholat di rumah mungkin ya. Iya, mungkin sholat di rumah. Tuh ada tanggapan dari penonton kita nih, Mas Olive ya tentunya. Ini ada masalah pasar itu tempat yang nggak bisa diganti mungkin. Jadi mungkin dalam pemikiran dia ya seperti itu ya. Kalau Ezra sih sepemikiran dia. Iya, karena pasar itu juga sebagai tempat pencarian ekonomi juga, tempat roda ekonomi berputar. Ya, apalagi kan kebanyakan warga Indonesia itu menengah ke bawah nih,
semuanya tuh pasti bergantung dari hasil berjualan ya, apalagi yang di pasar-pasar itu dia tuh jualan hari ini untuk makan besok. Nah, betul. Nah, untuk Mas Olive sendiri nih, kan ini Mas Olive ini admin ya, admin Bontangku ya. Iya. Ini minat yang paling banyak minat dari followers Bontangku ini apa sih, berita-berita tentang corona ini? Apakah berita-berita tentang razia ataupun biasa kan di komen-komen banyak itu yang nanya, Mas, mana sih berita tentang razia atau berita tentang ekonomi selama corona atau gimana? Biasanya yang paling diminati itu apa ya? Berbeda-beda sih, Mas. Jadi kalau misalnya itu enggak cuma di komentar sih yang meminta berita apa. Jadi dilihat itu dari DM. Mereka itu nge-DM. Nah, biasanya kalau kami itu kalau misalnya kita enggak memposting gitu tentang berita-berita yang terkini yang biasanya media-media itu memposting kayak Kaltim Post, Bontang Post dan lain-lain. Iya, Nah, betul. itu kita langsung arahkan ke website portalnya Bontang gitu atau ke lain-lain gitu buat media online gitu. Nah, untuk mencari informasinya orang-orang itu lebih banyak diminati itu banyak yang tentang update corona dan juga Update di corona. situ tentang perkembangan corona di Kota Bontang gitu. Dan juga di situ kami tidak ada buat memposting. Soalnya kan kalau kita memposting tentang corona itu ketika bertambah baru kita memposting. Nah, selebihnya kalau misalnya orang-orang bertanya tentang itu kita arahkan ke Diskominfo Bontang gitu. Akun IG Diskominfo Bontang. Karena nggak selamanya kita juga tahu menahu nih update terkini tentang corona. Takutnya kita salah informasi. Apalagi Pokoknya kan Bontangku ini medianya udah terkenal. Betul banget. Jadi ibaratkan kita itu sebagai media penyambung link masyarakat ya, tentunya kita harus menunggu yang memang pasti gitu ya, akun resminya mungkin dari Diskominfo atau Dinas Kesehatan gitu. Jadi nggak sembarangan kita untuk update. Jadi buat pecinta SK dan juga buat followers akun-akun berita ya tentunya ya, jangan gencar-gencar cari berita deh. Pokoknya tunggu aja, nanti pasti bakal kita update ya. Iya, peringatan juga buat masyarakat ya, masyarakat khususnya. Jangan terlalu percaya untuk yang luar. Betul. Dikaji lagi ya. Berita yang nggak tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba langsung kadang itu TV langsung ada yang nge-share di WA, panik gini. Padahal belum tentu itu benar. Betul. Harus disaring-saring dulu pokoknya deh. Nah, untuk masalah apa sih namanya? Masalah itu loh, Tiu, yang tahun-tahun sebelumnya ini ya, tahun-tahun sebelum corona ya, seperti itu ya. Mungkin pengalaman untuk menjelang lebaran itu banyak banget, terus penting banget, dan akhirnya tersimpan nggak di memori kita. Iya, pastinya. Sedih banget ya pokoknya ya. Nah, buat Mas Olive sendiri nih, kalau di akun Instagramnya Bontangku itu ya, sebentar, itu kayaknya kemarin ada ngupload apa sih namanya itu, banjir ya, iya nggak sih? Iya, benar. Itu banjir apaan tuh ya? Banjir uang. Lebaran tahun kemarin itu, Mas. Oh, lebaran tahun kemarin. Oke. Oh, berarti setiap lebaran kita kena musibah ya, Aduh, sedih banget ya. Tapi habis itu ada maknanya. Tahun lalu ada banjir, tahun ini ada corona. Tapi tetap aja ya, semoga ibadah kita tetap lancar dan diterima pastinya. Amin ya tentunya ya. Nah, buat Mas Olive nih, apa sih yang diminati selama ini tentunya yang postingan-postingan apa sih namanya akun Bontangku selain tentang corona itu biasanya mereka minta apa aja sih? Bebas sih, Mas. Bebas. Untuk biasanya bebas. Kuliner kah? Kalau kuliner kan sudah disediain. Gitu. Kalau kuliner kan sudah disediain sama Bontang Food gitu. Jadi kita tidak ada berurusan sama tentang kuliner gitu. Oh, gitu. Iya. Ezra kuliner mulu deh. menjelang berbuka, Tiwi. Jadi lapar kayaknya, Mas. Tentang kuliner. Iya, kan kalau ngabuburit itu kan sembari menunggu untuk waktu berbuka kan bisa jalan-jalan, bisa cari makan. Nah, kita juga cari bahan tentang makanan. Ya, ini menurut Mas juga kan pemerintah Kota Bontang
lagi menggelar rapid test massal ini Betul, untuk betul, betul, betul. mendeteksi penyebaran COVID ke sejumlah tempat keramaian. Hasilnya 18 warga dinyatakan reaktif. Menurut Mas sendiri, bagaimana itu dengan tindakan pemerintah melakukan rapid test ke warga di tempat-tempat keramaian? Bagus juga. Bagus, pokoknya apa yang dikerjakan pemerintah itu bagus, tapi pasti nanti ada Oh, good. pro dan good. kontranya gitu buat masyarakat. Good. Soalnya kalau Kita setuju banget. kebijakan pemerintah itu kan sudah diatur gitu, diatur sedemikian. Betul banget ya, karena kebijakan pemerintah itu juga pasti dari berbagai pihak yang tersusun dalam pemerintah, pastinya nggak sembarangan ambil keputusan, pastinya itu sudah disaring-saring dan akhirnya muncullah keputusan yang terbaik tentunya. Sebenarnya tes rapid ini nggak bisa langsung menandakan kalau kita terkena corona ya. Cuman sistem imunitas kita aktif. Mungkin betul. aja sakitnya nggak cuma corona atau tipus atau Betul banget, karena malaria atau DBD. kalau rapid itu Tiwi ya, pada saat darah dimasukkan ke sampel rapid tentunya ya, seperti itu alat tes rapid itu biasanya itu untuk mendeteksi adanya kerja imunitas kita. Jadi virus apapun yang masuk dalam tubuh kita bila terdeteksi pasti nanti hasilnya bakal positif kalau di rapid. Maka dengan itu kita harus tes swab gitu ya. Iya. Kemarin Mas sempat di rapid kah? Enggak. Enggak. Oh enggak, kalau mau kita cari-cari aja tuh. Biasanya kan ada, ntar malam di Berbas Tengah, ntar malam di tempat makan ini tuh kayak kemarin. Itu kan sudah dijadwalkan di Iya, di sudah websitenya dijadwalkan. Bontang Pos sudah dijadwalkan. Terus nih ntar malam di mana nih? Kita nggak janjian gitu kan buat ngerapid. Kita belum sendiri. Kayaknya nggak siap deh nerima hasil keputusannya ya. Mengerikan. Cuman tapi karena masyarakat mungkin ilmu pengetahuannya nggak tinggi, dia langsung berpikir asal itu rapid tesnya hasilnya positif udah langsung kayak corona. Apalagi kan ini ada pengumuman kalau dari Pasar Talihan 8 orang reaktif ya. Dan itu kan Tiwi tinggal di daerah Talihan ya. Oh my god, Tiwi tinggal di daerah Talihan. Iya, dan warga sana tuh langsung kayak panik gitu, Zra. Iya, namanya. Dan nggak mungkin juga langsung dijemput asli. Namanya warga itu ya suka panikan gitu tersendiri, padahal Iya. belum keluar hasil swabnya gitu ya. Siapa tahu kan lagi ngedengerin radio LCFM kan, hasil rapid itu belum tentu terkena corona, mungkin aja dia habis kena penyakit flu mungkin atau apa gitu kan. Karena yang bisa membuktikan dia kena corona itu adalah tes. Oke, baik pecinta SK, di edisi on air ya, tentunya live masih kita lanjutin. Kita akan break dulu sejenak untuk on air kita di radio, dan kita akan dengarkan beberapa lagu yang pastinya sudah Ezra siapkan. So, buat kalian yang mau lihat aktivitas kita di belakang layar radio, di belakang layar, di belakang radio ya, di balik suara kita, langsung aja lihat live kita ya tentunya nih. Jangan kemana-mana buat pecinta SK, tetap di 103, tetap di 103,9 radio SK. LCFM balik lagi ya, masih dengan Tiwi, Ezra, dan live dengan Mas Olive, admin dari Bontangku ya. Nah, Mas Olive masih bersama dengan kita kan? Masih ya? Masih. Halo Mas Olive. Oke, Masih. kirain sudah bosan tadi ya. Tadi kita sudah bantu untuk menyuguhkan lagu-lagu nih buat Mas Olive juga. Gimana Mas lagu-lagunya? Enak? Enak kok. Oh, enak kok lagunya ya. Nah, Zra, Enak. ini kan udah 5:30 ini ya, jam 17.31 tuh. Nah, Betul. biasanya tuh warga-warga Bontang jam segini itu pasti sudah pergi nyari takjil. Betul banget. Mas Olive pernah nggak nih pergi cari takjil sekitar jam segini? Ini biasanya nih pernah. Itu tuh daerah-daerah sekitar Jalan Ahmad Yani atau Gunung Sari itu rame banget nih Mas. Kebanyakan orang juga yang nggak memakai masker ya, padahal itu tuh penting banget ya Zra ya. Betul banget. Ini Mas Olive sendiri sudah pernah jalan ke Ahmad Yani kan? Sudah pernah jalan-jalan lewat Udah Jalan Gunung Ahmad Yani. Sari ya. Bagaimana keadaannya menurut Mas Olive nih? Mas Olive nih gimana nih? Keadaannya dari pandangan saya, dari penglihatan mata saya rame. Yang tek-tek ke Bontangku pun juga rame gitu. Seperti Rame halnya ya. tidak terjadi apa-apa. Iya, seakan-akan itu warga merupakan kalau kita sedang dalam pandemi corona ya. Apalagi Tiwi juga pernah kan, karena rumah Tiwi itu daerah Talihan, jadi melewati pasar Talihan itu juga lumayan ramai banget nih Zra ya. Betul. Pastinya kalau tempat jajanan-jajanan takjil itu pasti rame banget, terutama jam-jam segini, jam-jam pas setengah lagi 6 ramenya ini. banget.
Betul banget. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, kita juga mau sapa pecinta SK yang saat ini sedang mendengarkan. Kita lagi siaran nih tentunya ya, bareng live juga di 103,9 FM, di akun Instagram Radio SK, dan juga di akun Instagram radio nggak tuh? Akun Instagram @bontang_ku ya, tentunya. Betul banget. Nah, buat pecinta SK yang saat ini sedang mendengarkan di mobil ya, pasti kalau motor nggak ada radio. Kecuali dia pegang HP. Kecuali dia pakai headset baru sambil dengerin kita nge-live ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, baik yang saat ini sedang dalam perjalanan mencari takjil, selalu mengutamakan yang namanya keselamatan dan juga protokol kesehatan ya tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan nih ya. Kalau bicara tentang jualan kan itu ya Mas ya, pastinya kita juga ada pro dan kontranya gitu ya. Kalau misalkan pro-nya itu ya namanya orang mencari rezeki, namanya di tengah pandemi virus corona seperti itu ya. Pasti juga banyak pekerjaan yang putus seperti itu, kemudian pengurangan gaji atau yang lain-lain. Jadi banyak yang memilih berjualan gitu ya, TV ya. Nah, untuk kontranya juga pasti banyak masyarakat nih ya Mas ya, yang sering komen pastikan atau sering DM, kenapa sih masih rame-rame di jalan ini, benar nggak? Benar. Benar ya, karena kalau kita upload juga, misalkan kita upload nih ya, bukan di akun Instagram Radio SK nih, misalkan di akun Instagram Ezra nih, upload suasana rame, misalkan di Jalan Imam Bonjol atau di Jalan Ahmad Yani nih, biasanya ada pro kontranya gitu ya. Tapi seperti yang Ezra bilang ya, ada pro dan kontra ya. Ezra pernah nggak jam-jam segini ke Pasar Indah? Jam-jam segini, rame banget, rame. Di, gimana Mas Olive, rame nggak? Rame nggak di Pasar Iya, Indah? rame. Tapi apalagi tapi sejauh ini nggak ada saya ngelewatin Pasar Rawa Indah. Oh, sejauh ini sudah nggak ada ya lewatin Pasar Rawa Indah ya. Masalah belum berkunjung. Karena mulai tadi pernah lewat dari Pasar Rawa Indah sampai di tempat penjualan daerah yang kecil itu loh, ada kan khusus. Di situ tuh ramai banget, entah itu orang mau berbelanja bahan pokok untuk diolah kan dari pasar, ataupun lagi berburu takjil. Dan kecewanya TV itu ada juga beberapa orang yang tidak memakai masker. Nah, itu yang maunya harus kita himbau terus nih, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang menonton kita ya. Walaupun kalian sudah memakai masker, himbaulah teman-teman kalian untuk selalu memakai masker ya. Terutama kalau kita melihat orang yang nggak pakai masker, diingatkan baik-baik, tapi nggak juga ngajak klien. Iya, jangan ngajak klien ya. Baik, pakai masker mau ya? Enggak juga gitu. Ya. Jangan sampai, dan sebentar kita kena jotos nih ya. Dan buat pecinta SK juga, pastinya sudah ada persiapan lebaran yang dilakukan. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita mau nanya dulu buat Mas Olive nih ya, apa sih persiapan lebaran nih Mas Olive sendiri? Kalau tadi kan kita dari tadi bahas tentang akun-akun kita, sosial media kita. Nah, untuk persiapan lebaran sendiri Mas Olive nih, kayak apa nih? Kalau untuk persiapan sih belum ada persiapan buat lebaran. Wow, masa belum ada persiapan? Kalau buat persiapan lebarannya ya, buat kayak misalnya kayak rutinitas sehari-hari itu buat masak, makan gitu belum ada. Tapi kalau buat kayak kue-kue kecil gitu ada gitu. Sudah mulai dari kemarin. Gini Mas Olive, minta tanggapannya sedikit ya. Ini TV juga ntar Ezra minta tanggapannya ya. Kan ini sudah dibilang untuk apa sih namanya, kalau nanti pas lebaran silaturahminya bisa lewat via Zoom ataupun via media sosial. Gimana Mas Olive dulu ya sebelum TV ya, hati-hati ini Ezra ini kayak ibaratnya moderatornya ya. Mas Olive sendiri nih, kalau misalkan ada teman-temannya Mas Olive atau keluarga yang misalkan mau berkunjung seperti itu, tanggapannya seperti apa ya? Kalau Ezra sih ya terima-terima aja selagi mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Gimana Mas Olive nih? Kalau saya misalkan ada yang mau berkunjung nih. Sama juga kan? sih, setuju pasti. Nggak mungkin kita menolak kan tamu gitu. Kita bisa menerima tamu dengan syarat sekarang. Kalau dulu kan menerima tamu bebas, siapapun yang datang kita pasti menerima gitu. Kalau sekarang kita pasti bersyarat ya Mas Olive ya. Iya. Syaratnya apa? Harus pakai masker. Cuci tangan sebelum masuk rumah. Bagus banget ini kalau di depan rumah itu disediakan untuk cuci tangan ya. Jadi Betul sebelum banget. masuk rumah bertamu bisa cuci tangan dulu. Betul. Nah, kalau persiapan Mas Olive tadi dibilang sudah
apa sih namanya, nggak ada persiapan katanya, belum ada persiapan untuk kesehariannya, tapi kalau kue-kue gitu sudah ada. Nah, Tiwi sendiri sudah ada kue-kue nggak, Tiwi? Ada dong. Sudah ada. Kue Ah, apa? Kue-kue kering ada. Alhamdulillah ya, Ibu Tiwi itu sudah nyiapin, udah beli ayam tadi pagi ya. Mm-mm. Sebenarnya sih masak itu bukan untuk juga orang gitu, tapi lebih ke kita, untuk kita di rumah. Apalagi Mm-mm. saudara-saudara Tiwi itu kan banyak. Mm-mm. Mereka pasti kan datang ke rumah, walaupun harus steril ya. Mm-mm. Pasti mereka juga mau ya rasain masakan ibu ya. Betul banget. Nah, sedikit tips nih ya sebelum kita akhiri ya. Tentunya pecinta SK semakin merapat juga di pukul 6 sore. Pastinya Mas Olive, Ezra, dan Tiwi juga mau cari takjil ya. Walaupun harus menghindari keramaian gitu ya. Nah, sedikit tips nah sebelum lebaran nih pecinta SK, pastinya dalam larangan juga himbauan pemerintah tidak dianjurkan untuk berkunjung ke rumah seperti itu ya. Tapi ini ada sedikit tips nih yang mungkin bisa dicontoh buat pecinta SK, mulai deh dari tamu tapi dijadwalkan gitu mungkin ya Tiwi ya. Dan itu mungkin dikasih batas gitu ya, berapa orang misalnya, kamu datang kak sendiri deh kamu ke rumahku ya gitu, sendiri pakai Tapi masker sulit gitu. juga sih, Dra. Lebih baik menerima keluarga aja yang Iya, dekat-dekat. betul. Mungkin kalau ada yang keluarganya jauh nih Tio, tapi teman-teman yang mau datang, mungkin dijadwalkan dulu, jangan juga terlalu ramai di rumah. Boleh mungkin Kalau ada sekitar jarak 1-2 meter Kalau untuk social untuk teman kan, distancing. Dra, kita bisa via live ya. Mm-mm. Bisa lewat HP juga kan, online. Tapi kalau untuk keluarga kan nggak bisa kalau nggak. Gini, oke. Mas Olive, ada nggak tips ataupun info-info untuk Lebaran nanti? Lebaran buat kunjungan ke rumah yang kayak Ezra bagikan tadi. Yang langsung Yang aman gitu ya kah? pokoknya. Iya, pokoknya Berarti kalau yang misalkan ada yang mau datang, terus Mas Olive itu kasih tips dulu sedikit, amannya bagaimana gitu. disediakan hand sanitizer aja sih. Pasti kan kalau masker itu Betul. kan pasti orang-orang pasti menggunakan gitu ya. Karena sudah sesuai aturan pemerintah wajib menggunakan masker gitu. Kalau makan jangan lupa dulu. Makan rendang dulu. Tapi kalau makan rendang, maskernya gimana? Sama Harus masker. dilepas. Tiwi, harus dilepas lah kalau makan. Nggak mungkin kan kita makan rendang atau makan opor gitu ya. Atau makannya gini, atau makannya gitu. Jadi makan buka masker, baru makan tutup lagi gitu. Iya, Agak kan ribet. susah. Ya enggak apa-apa Atau sih gimana? kayak gitu. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa Soalnya ya, kan, pokoknya ya. ya sudah, lanjut Mas. Oh sudah. Sudah. Pokoknya, Sudah. ya pokoknya inti dari Lebaran tahun ini ya, pokoknya buat pecinta SK yang mau berkunjung, terserah ya, sampai perawat-perawat di Indonesia juga pun sampai buat hashtag apa sih namanya, Indonesia terserah pokoknya ya, karena sudah bebal gitu ya, Tapi pusing itu kepalanya. para medis itu bukan berarti mereka menyerah. Betul banget. Nah, mereka hanya kecewa dengan masyarakat seperti itu ya. Yang Kecewa dimana dengan pemerintah juga. yang dimana sudah dihimbau seperti itu, masih kepala batu ya. Tentunya mereka tetap berjuang sampai kemampuan mereka, tentunya seperti itu, kemampuan mereka sebagaimana besar, mereka terus berjuang, tapi ujung-ujungnya kepala batu nih masyarakatnya. Pokoknya intinya nih buat pecinta SK selalu mengutamakan yang namanya protokol kesehatan, itu penting banget. Physical distancingnya, terus cuci tangan, bila mau berkunjung buat teman-teman atau keluarga juga jangan terlalu rame banget ya. Mungkin kalau keluarga mungkin bisa diatur, oh ini nanti keluarga dari suami saya datang siang, dari istri saya malam, oh keluarga dari mama saya pagi, keluarga dari papa saya subuh gitu ya. Kunjungan subuh ya. Oke, ada yang ingin disampaikan buat Mas Olive kepada pemirsa Radio SKFM dan juga pemirsa Buntangku dan juga para pecinta SK? Kalau saya sih kasih pesannya ya kayak tadi, ya ikutin aja anjuran pemerintah, nggak usah ya banyak komentar tentang antara pro dan kontranya. Pasti itu semua sudah diatur sebenar-benarnya mungkin oleh pemerintah, itu aja sih. Oke, bijak sekali ya. Pokoknya intinya pendukung program pemerintah ya. Yang penting ini bukan dalam masa kampanye. Ini kampanye tapi kampanye sehat ya, bukan kampanye politik ya. Ini kampanye untuk kampanye kesehatan. Jadi dukung terus yang namanya kesehatan gitu ya. Coblos kesehatan. Oh, salah. Oke, thank you banget buat teman-teman semua, buat Mas Olive
buat pemirsa Radio SKFM Bontang, buat pemirsa Bontangku juga dan pecinta SK yang saat ini sedang mendengarkan live di 103,9 FM, dan buat teman-teman di belakang layar ada Mbak Sisi, kemudian ada Mas Surya, Mas Surya. dan juga buat semua buat semuanya ya. Oke, thank you banget buat Mas Olive. Kita pamit dulu dong Mas Olive. Ya, ini pamitnya di radio loh. Kirim salam, kirim salam. Mau kirim salam enggak sebelum kita pamit? Oh, Mas Olive mau kirim salam enggak buat teman-teman atau buat siapa, keluarga gitu? Titip salam buat siapa ya? Buat teman-teman aja deh. Semoga sehat-sehat semua. Nih teman-temannya Mas Olive, nih salamnya dari Mas Olive. Katanya mudah-mudahan sehat-sehat semua nih. Oke, itu aja. Atau ada pesan untuk followersnya Instagram dari Bontangku nih. Ini dari admin loh, kapan lagi bisa lihat wajah adminnya Bontangku. Tadi ada yang komen TV. Oh, ini adminnya. Soalnya kan tiap siaran langsung Bontang gitu beda-beda gitu. Buat menjadi host kan kita kan selama bulan Ramadan kan ada apa namanya? Ada kegiatan buat siaran langsung ajak bareng gitu. Jadi beda-beda buat hostnya gitu, nggak nentu gitu. Padahal itu orang-orang admin Instagramnya gitu. Oh gitu ya. Jadi pada saat dilihat ada yang baru, pasti nanti langsung mereka bilang, oh ini adminnya, oh Iya iya. benar gitu. Padahal orang-orangnya itu aja katanya. Ini kan maksudnya salah satu adminnya. Ini ada salah satu adminnya lagi live. Oke deh, silakan buat Mas Olive pamit duluan sebelum kita pamit juga nih Ezra dan Tiwi ke pecinta SK tentunya dengan pemirsa. Silakan. Oke, dari saya pamit undur diri dulu. Pamit undur diri dari siaran langsungnya Radio SKFM ya. Betul banget. Oke, sampai jumpa di lain waktu mungkin. Oke deh, buat pecinta SK juga, Ezra dan Tiwi, semakin merapat di pukul 6 sore kita harus pamit dari program Sahara Satu Hati dalam Ramadan yang merupakan kerjasama antara Radio SKFM dan juga PT Pupuk Altim.